شق البحار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memudahkan kepada kita pintu-pintu kebaikan. Dan pintu kebaikan yang sangat mulia dan sangat besar Allah berikan kepada seorang hamba adalah menuntut ilmu agama. Jalan menuju surga itu banyak, sehingga Allah Ta'ala sering mengatakan dengan subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Jalan menuju surga itu banyak sekali, dan jalan yang paling cepat yang mengantarkan kepada kita untuk masuk surga adalah belajar. Oleh itu Rasulullah SAW beliau bersabda, man salaka tariqan, siapa yang menempuh sebuah perjalanan yaltamisu fihi ilman, dengan tujuan untuk mencari agama, ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Sehingga antum yang Allah mudahkan untuk mondok belajar agama, ingat bahwasanya ini adalah karunia besar yang Allah berikan kepada antum, dan jangan diremehkan. Karunia yang besar ini jangan diremehkan. Harus sering kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tidak semua orang dimudahkan oleh Allah untuk belajar. Tidak semua orang yang punya kesempatan belajar belum tentu mereka mendapatkan pondok pesantren. Belum tentu juga mereka itu bisa belajar sama guru. Dulu ketika saya di Yaman, masyayikh banyak, pondok pesantren banyak, sehingga kita berangkat ke Yaman itu banyak belajar sama guru-guru kita. Tetapi apakah kenikmatan seperti itu terus menerus? Tidak. Rupanya Allah uji negeri Yaman dengan peperangan yang ada, sehingga belum tentu orang itu dia itu punya kesempatan terus untuk belajar. Yaitu ketika Anda diberikan kesempatan untuk belajar, apalagi Anda masih muda seperti ini, gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kesempatan belum tentu bisa berulang kembali. Itu kata Imam Ayyub As-Sikhtiyani, beliau mengatakan inna min sa'adatil hadath wal ajam, di antara tanda kebahagiaan yang Allah berikan kepada seorang yang masih muda, demikian juga orang-orang yang dia bukan orang Arab, ayyuwaffaqa ila alimin min ahli sunnah, ketika Allah berikan taufik kepada orang itu bisa belajar ilmu agama dari seorang yang mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah itu alhamdulillah di sini Ustadz kita, Ustadz Junaidi, membuka pondok pesantren seperti ini, dan antum di sini bisa belajar agama. Apalagi ada Syekh Usama datang di sini mengajarkan kepada antum Al-Quran, belajar di sini akidah, fikih, itu karunia besar yang Allah telah berikan kepada antum. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan balasan kepada Ustadz Junaidi dan semua pengajar yang di sini, diberikan barokah oleh Allah Ta'ala terhadap dakwah mereka. Sehingga kesempatan bagi antum untuk belajar itu kesempatan, jangan disia-siakan. Belum tentu kesempatan itu berulang. Jika seandainya misalkan bapak antum meninggal, atau orang tua antum meninggal dunia, belum tentu mungkin antum itu masih mondok di sini. Sehingga siapa yang diberikan kesempatan untuk mondok, gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena orang mondok itu dia bisa belajar ilmu agama, dan belajar itu jalan pintas, atau kalau kita lihat sekarang ya kayak jalan tol untuk sampai ke surga. Kalau jalan-jalan yang lain itu perlu muter-muter jalannya, perlu melewati pasar, melewati motor mogok, lewati keramaian. Tol itu jalan paling cepat menyampaikan ke surga, yaitu apa? Belajar ilmu agama. Sehingga ketika Allah memberikan kesempatan kepada antum untuk belajar, gunakan dengan sebaik-baiknya. Belum tentu itu akan berulang lagi.
Banyak orang-orang yang sudah menyesal ketika di pondok malas-malesan, setelah itu pulang, sudah selesai masa belajar dakwah, setelah itu menyesal. Kenapa saya dulu nggak belajar dengan sebaik-baiknya ketika di pondok pesantren? Begitu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah membukakan kepada kita jalan-jalan kebaikan dan jalan yang terbuka lebar untuk kita sekarang, ya kita itu belajar. Ketika kita belajar, maka nanti kita akan meniti jalannya para nabi dan rasul. Karena nabi dan rasul itu punya warisan, punya pewaris yang akan menjalankan atau melanjutkan estafet dakwahnya beliau. Ahli warisnya beliau siapa? Para ulama. Dan Rasulullah memberikan warisan kepada kita apa? Ilmu agama. Rasulullah tidak meninggalkan warisan pedang atau warisan baju atau uang, tidak. Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat, nahnul anbiya lam nuwarris. Kami para nabi tidak mewariskan. Jadi kalau kami meninggal dunia, tidak ada harta yang kami wariskan kepada keluarganya. Nah, itu kenapa kok terjadi ketika Rasulullah meninggal dunia? Perbedaan nanti antara Fatimah, putrinya beliau, dengan Abu Bakar. Karena berkaitan dengan warisan Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah mengatakan, nahnul anbiya lam nuwarris. Kami para nabi tidak mewariskan. Ma taroknahu sodakoh. Apa yang kami tinggalkan semuanya bernilai sodakoh. Karena Rasulullah itu memiliki warisan cuma satu. Warisan yang beliau miliki dan beliau tinggalkan untuk umatnya hanya satu, yaitu ilmu agama. Oleh itu Rasulullah mengatakan, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan nabi ketika meninggal dunia, nabi tidak meninggalkan warisan harta, dinar dan dirham. Innama warathul ilma, yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang mengambil warisan ini, ilmu agama, maka dia telah mengambil bagian warisan terbanyak. Sehingga berarti kita kalau belajar agama sampai nanti kita bisa melanjutkan dakwah yang beliau tinggalkan, maka kita itu menjadi para pewaris nabi, dinamakan dengan warathatul anbiya, para pewaris nabi. Saudara jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan kita kali ini sedikit kita akan menceritakan mimpi yang dilihat oleh Nabi kita Muhammad SAW dan apa tafsirnya. Dan mimpinya Rasulullah itu luar biasa, mimpi yang sangat menakjubkan, sehingga penting sekali nanti kita sebutkan di sini. Dan ini sebagai gambaran kepada kita bahwa ya kita itu harus banyak belajar. Banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Nah, di sini nanti Rasulullah akan menjelaskan kepada kita dalam mimpinya beliau kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Ya, ada sekitar 9, nanti ada kejadian 9 dan dilihat atau diingat ya nanti 9 kejadian itu apa saja, tafsirnya nanti karena Rasulullah akan menjelaskan. Malaikat Jibril nanti akan menjelaskan tafsirnya itu apa dari mimpi itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, sebuah riwayat panjang. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan riwayat ini. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari berulang-ulang di dalam kitab Sahihnya. Banyak sekali beliau sebutkan hadis ini berulang-ulang. Yaitu hadis kalau yang saya baca ini di Sahih Bukhari di bab yang ke-48. Namanya bab ta'birur ru'ya ba'da sholati subhi. Bab anjuran untuk mentafsirkan mimpi setelah sholat subuh berjamaah. Ya, jadi kebiasaan Rasul itu nanti kalau sholat subuh, maka nanti ada diskusi setelah itu masalah mimpi. Siapa tadi malam yang bermimpi? Nanti ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, saya tadi malam bermimpi. Rasulullah mengatakan, coba ceritakan mimpi kamu. Nanti ketika sudah selesai, maka ada sahabat yang diminta sama Rasulullah, siapa di antara kalian yang pengen menafsirkan? Pernah suatu ketika Abu Bakar menafsirkan, ya Rasulullah, saya pengen menafsirkan mimpi itu. Ya silakan. Ditafsirkan sama Abu Bakar, kata Rasulullah mengatakan, asab tabi'adhan wa akhta tabi'adhan. Wahai Abu Bakar, tafsir kamu sebagian benar, sebagian salah. Ya, berarti itu jadi kebiasaan Rasulullah itu. Jadi kebiasaan Rasul itu selesai sholat subuh, beliau diskusi dengan para sahabat masalah mimpi. Dan tafsir mimpi itu ada.
Beliau mengatakan, kata Imam Bukhari, saya bacakan Imam Bukhari, nanti kita jelaskan sedikit-sedikit. Di hadis ke-7047. Hadis nomornya 7047. Tetapi ini hadis banyak sekali, sering diulang-ulang sama Imam Bukhari, karena kebiasaan Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau sering mengulang-ulang hadis. Nah itu banyak para ulama yang mengatakan secara penyusunan kitab Sahih, maka Imam Muslim lebih unggul daripada Imam Bukhari kalau segi penulisannya. Tetapi kalau dari segi kesahihannya, maka Imam Bukhari lebih kuat daripada Imam Muslim. Kenapa? Karena ada beberapa persyaratan Imam Bukhari membuat sebuah syarat hadis sahih yang Imam Muslim tidak sampai segitu syaratnya. Sehingga kalau sahihnya Imam Bukhari lebih kuat. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, haddatsana Mu'ammal bin Hisham Abu Hashim, telah mengabarkan kepada kami Mu'ammal bin Hisham Abu Hashim. Beliau berkata, haddatsana Ismail bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Ibrahim. Beliau berkata, haddatsana Auf, telah mengabarkan kepada kami Auf. Haddatsana Abu Roja, beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Roja. Beliau berkata, haddatsana Samurah bin Jundub, telah mengabarkan kepada kami Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Ini sahabatnya namanya Samurah bin Jundub. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini namanya Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni mimma yukthiru ayyaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum min ru'yah. Kata Samurah bin Jundub, beliau mengatakan Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah orang yang paling sering bertanya kepada para sahabat, hal ra'a ahadun minkum min ru'yah, apakah ada salah seorang di antara kalian yang tadi malam bermimpi. Jadi Rasul sering seperti ini, sampai kata Samurah mengatakan yukthir, Rasul itu sering seperti itu, mempertanyakan apakah ada yang bermimpi atau tidak. Qala fayaqussu alaihi masyaallah ayyaqussa, kalau ada, maka ada sahabat yang menceritakan mimpinya, kemudian nanti Rasulullah menawarkan siapa yang mau menafsirkan. Kalau mimpinya manusia itu, kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, mimpi kita, ya, kalau Anda itu bermimpi itu kemungkinan 1 dari 3. Kita itu kalau bermimpi kemungkinan 1 dari 3. Yang pertama, mimpi kita itu benar. Mimpi kita itu benar. Dan itu merupakan kabar gembira dari Allah Ta'ala. Dan ini yaitu mimpi yang benar. Kita melihat kejadian, misalkan pernah melihat kejadian, kok pernah saya lihat ya kejadian itu di mana ya? Kayak nggak asing kejadian ini. Nah, itu berarti kita lihat dalam mimpi kita. Dan ini yaitu kita mimpi kemudian melihat sesuatu kejadian nyata ini. Kata para ulama, itu merupakan pembuka kenabian. Nabi dan Rasul itu kalau pengen menjadi nabi, mesti ini dulu yang mereka dapatkan. Setiap mimpi pasti melihat kejadiannya, mimpi melihat kejadiannya. Dan memang cabang-cabang kenabian yang masih tersisa cuma ini sampai hari kiamat. Yaitu bukan berarti kalau kita mimpi seperti berarti kita diangkat jadi nabi, bukan. Tetapi itu salah satu cabang dari kenabian. Itu masih tersisa sampai hari kiamat. Semakin dekat nanti dengan hari kiamat, mimpi orang-orang yang beriman semakin benar. Sehingga orang-orang mukmin yang soleh dekat sama Allah, firasatnya kuat. Mimpinya itu kuat. Mimpinya dan firasatnya itu kuat. Yaitu furusiyahnya itu kuat. Atau firasatnya. Jadi terkadang mimpi kita itu, yang pertama, itu kabar gembira dari Allah Ta'ala. Kalau kita mimpi yang baik, ceritakan ke orang. Karena itu kabar gembira dari Allah Ta'ala. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, mukhawifat, yaitu sesuatu yang syaitan itu ingin menakuti kita, gitu. Yaitu syaitan, mimpi dari syaitan. Mimpi dari syaitan, sehingga kita itu membuat kita takut, gelisah. Itu namanya dari syaitan. Syaitan bisa masuk juga dalam mimpi kita, bisa. Kalau mimpi-mimpi yang jelek seperti ini tidak boleh kita ceritakan. Makanya kalau kita mimpi jelek kan kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan gak boleh kita ceritakan karena syaitan masuk dalam mimpi kita. Yang ketiga itu terkadang mimpi itu dinamakan dengan bahasa kita namanya kembang malam. Namanya kembang malam, atau kembang malam itu maksudnya bawaan pikiran sebelum kita tidur. Misalkan gini ya, antum ya yang besok mau akad nikah misalkan ya.
Siapa yang mau nikah ini? Antum pengen nikah nggak ini? Nggak pada pengen ya? Antum nggak nikah, disikat sama ustadz nanti itu, ahwat di sini kan itu. Jadi misalkan gini, pikiran kita bisa mau akad, lafadznya akad itu opil tu nikah wa tazwijaha, misalkan kita hafal itu. Atau seorang wali yang dia itu mau nikahkan, zawajtuka wa ankahtuka maktubatan, karena orang terkadang bahasa Arab kan susah kan itu. Hafal ini tuh. Subhanallah ya, tidur mimpinya itu lagi ke bawah dalam mimpi gitu. Itu jadi sering seperti ini, kita mimpi mikir sesuatu ke bawah pikiran kita itu dalam mimpi gitu. Nah, itu dinamakan dengan istilah namanya kembang malam. Kita sudah di alam nyata mimpi dikejar rentenir, ya tukang tongol atau tukang ya yang naki-naki utang itu. Mimpi subhanallah di alam mimpi dikejar sama rentenir juga gitu loh. Hidup kita itu di alam nyata susah, di alam mimpi susah lagi kan itu loh. Waktunya istirahat malah susah juga kan itu. Itu namanya kebawa pikiran. Contohnya misalkan ya, ada orang mimpi kok kencing terus dalam mimpi itu ya. Kok kencing terus itu. Rupanya kebelet kencing gitu. Ngompol mungkin dia kan bangun tidur ngompol kan gitu. Ya, jadi ada yang mimpinya itu karena kebawaan pikiran. Jadi seperti itu, ada yang mimpinya seperti itu. Itu kalau kita kemungkinan 3. Kita mimpi itu kemungkinan 3, maka ada tafsirnya mimpi kita ini. Sedangkan para nabi dan rasul, kalau mereka memimpi, maka mimpinya para nabi dan rasul itu wahyu. Tidak ada kemungkinan 3 ini, nggak ada. Mimpinya nabi itu wahyu. Sehingga mimpi nabi bisa menjadi dalil. Sedangkan mimpi kita kan nggak bisa jadi dalil. Walaupun kita ketemu sama Nabi Muhammad dalam mimpi kita itu. Saya tadi ketemu sama Nabi Muhammad, saya mendapatkan bacaan doa corona misalkan itu. Saya dapat ijazah sama Rasulullah itu. Ditanya, Rasulullah itu wajahnya kayak apa itu? Matanya sipit. Rasulullah itu rambutnya lurus. Itu orang Cina. Kalau seperti itu bukan Nabi Muhammad itu kan. Nabi Muhammad bukan orang Cina. Nabi Muhammad kan orang Arab kan gitu loh. Nah, sehingga orang mengakukan itu Nabi Muhammad. Tapi kan semua orang bisa ngaku Nabi Muhammad kan gitu loh. Dan begitu, kalau kita bermimpi ketemu sama orang, mungkin gak kita melihat Nabi Muhammad? Mungkin. Cuma kan antum bukan sahabat, gak tahu wajahnya Rasulullah seperti apa kan gitu. Ya, jadi kalau mimpinya kita itu kemungkinan banyak, sehingga tidak bisa menjadi rujukan. Mimpi nggak bisa jadi dalil. Tapi kalau mimpinya Nabi tidak. Nabi itu kalau bermimpi itu wahyu. Maka itu Nabi itu kalau tidur nggak boleh dibangunkan. Nabi itu kalau tidur nggak boleh dibangunkan. Ketika Rasulullah safar, Rasulullah sama para sahabat ketiduran semua. Sampai sholat subuhnya terlambat. Matahari sudah panas, baru Rasulullah bangun dan para sahabat bangun. Para sahabat bangun, Rasulullah belum bangun. Mau bangunkan Rasulullah, bingung ini para sahabat. Ini gimana bangunkan Rasulullah, kan nggak boleh Rasulullah dibangunkan. Akhirnya Umar bin Khattab, beliau azan keras di pinggirnya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bangun. Kok sudah siang gitu loh. Setelah itu baru sholat subuh. Itu Nabi itu kalau bermimpi wahyu. Banyak Nabi-Nabi mendapatkan wahyu dari mimpi. Seperti Nabi Ibrahim. Inni arafil manami anni athbahuka. Saya kok melihat dalam mimpi kalau saya itu menyembelih kamu. Putranya faham, bapak saya itu Nabi. Maka putranya langsung mengatakan, ya abatif alma tu'mar. Tuhan bapakku, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Kenapa? Karena mimpinya Nabi itu wahyu. Nabi itu nggak mungkin mimpi hatinya. Nabi itu kalau mimpi, kalau tidur, yang tidur hanya matanya. Sedangkan hatinya tidak pernah tidur Nabi itu. Sehingga Nabi itu kalau mimpi, mimpinya Nabi itu wahyu dari Allah Ta'ala. Sehingga di sini nanti Rasulullah mimpi banyak sekali kejadian-kejadian dan itu semuanya wahyu dan itu pasti benar, tidak mungkin meleset. Kata Samurah bin Jundub, beliau mengatakan ketika wa innahu qala lana dzata qudatin, suatu ketika di waktu pagi Rasulullah tidak bertanya kepada kami siapa yang tadi malam bermimpi. Itu Rasulullah nggak tanya. Kenapa? Karena rupanya yang mau bercerita masalah mimpi itu Nabi Muhammad sendiri. Sehingga beliau nggak bertanya. Setelah itu beliau bercerita panjang lebar ceritanya loh, fahamin, masya Allah ceritanya ini. Beliau mengatakan innahu atani lailata atiyani. Tadi malam saya didatangi oleh dua orang, yaitu malaikat ini sebenarnya. Dua orang itu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Dua malaikat intinya itu. Wa innahuma ibta'afani, dan kedua ini membangunkan saya atau ngajak saya pergi. Ayo Muhammad, ayo pergi. Yang satu di kanan, yang satu di kiri, membawa saya.
Wa innahuma qala li, keduanya berkata kepada saya, intalik Muhammad, pergi. Wa inni intalaqtu ma'ahuma, akhirnya saya pun pergi. Faham ya? Ini dalam mimpi loh ini. Ini dalam mimpi. Mimpinya Rasulullah didatangi sama dua malaikat. Setelah itu Rasulullah dicangking. Istilahnya kayak dicangking sama kedua malaikat. Nah, coba ingat ya, kejadian-kejadian apa saja yang nanti dilihat sama Rasulullah, ingat. Nanti tak tanyakan nanti. 1 kejadian pertama, kedua, ketiga, nanti sampai 9 kejadian. Atau 9 pemandangan yang Rasulullah lihat. Beliau mengatakan, wa inna ataina ala rajulin muttaji'in. Pemandangan pertama. Kami pergi bersama dua malaikat itu. Setelah itu kami mendatangi sebuah kelompok orang atau seseorang. Kejadian pertama, pemandangan pertama, ada orang yang dia itu tidurnya telentang. Ada orang yang tidurnya telentang. Telentang itu menghadap kemana? Atas atau bawah? Ke atas. Karena nanti yang kedua, ada orang yang tidurnya tengkurap. Tengkurap itu menghadapnya ke bawah. Kalau yang ini itu menghadapnya ke atas. Yaitu kepalanya itu menghadapnya ke atas. Telentang. Fa'idha akharu qa'imun alaihi bisokhratin. Tiba-tiba ada orang yang datang, mendatangi orang yang tidur telentang tadi, membawa batu yang besar, namanya sokhroh. Sokhroh itu bukan hajar. Kalau hajar itu kan batu biasa. Kalau sokhroh itu biasanya batu yang besar, itu bahasanya sokhroh. Maka ada orang datang membawa batu yang besar. Fa'idha huwa yahwi bis sokhrati li ra'sihi. Setelah itu ketika sampai ke orang yang tiduran tadi, batunya dipecahkan di kepalanya orang yang tidur. Jadi ada orang tidur, datang seseorang malaikat lah, datang membawa batu besar, kemudian batunya diangkat, dipukulkan atau dijatuhkan di kepalanya orang itu sambil remuk. Kepalanya sambil remuk. Fayatlahu ra'sahu, sampai hancur kepalanya. Fayatadahdahul hajaru hahuna. Saking kerasnya lemparan malaikat ini, malaikat bantingnya itu saking kerasnya itu, sampai batunya itu terpental jauh sekali. Itu batunya itu sampai terpental. Fayatba'ul hajara, ketika kepalanya sudah remuk, batunya terpental jauh, maka malaikat mendatangi batunya lagi. Jadi batunya diambil, didatangi, dikejar sama malaikat. Fayakhuduhu, kemudian diambil. Kemudian setelah itu pulang lagi malaikat ke orang itu tadi. Fala yarju ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kana. Yaitu diambil batunya, malaikat bawa lagi ke orang yang tiduran tadi. Rupanya yang tiduran kepalanya sudah pulih. Setelah kepalanya pulih, pecah lagi sama malaikat, jir lagi. Sampai remuk lagi, setelah itu malaikat mendatangi lagi batunya. Datang, kepalanya sudah pulih, pecah lagi sama malaikat. Berkali-kali seperti itu. Thumma ya'udu alaihi fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bihil marratal ula. Kemudian malaikat mengerjakan terus seperti ini kayak kejadian yang pertama tadi. Jadi dipecah terus kepalanya. Qala qultu lahuma, maka saya mengatakan kepada dua malaikat, Subhanallahi mahazan. Maha suci Allah, ini apa ini? Yang mereka kerjakan apa ini? Yaitu ada yang tidur telentang, ada orang yang bawa batu sampai dipukul kepalanya. Maka dua malaikat mengatakan, qala li, keduanya mengatakan, intolik, Muhammad jangan bertanya dulu. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Nah, berarti belum dijelaskan sama Rasulullah siapa itu. Nanti akan dijelaskan nanti kalau sudah selesai perjalanan semua, baru nanti malaikat menjelaskan. Ingat ya, kejadian pertama, pemandangan pertama yang dilihat sama malaikat, sama Rasulullah adalah orang yang tidur telentang, kemudian datang malaikat bawa batu yang besar, dipecahkan di kepalanya orang itu. Yang kedua, mimpi yang kedua. Fantalaqna, akhirnya kami pergi. Kami lanjutkan perjalanan. Fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafah. Setelah itu kami mendapatkan ada orang yang tidurnya tengkurap. Nah, berarti kalau tengkurap ini kemana? Wajahnya ke bawah, dia menghadapnya ke bawah. Fa'idha akharu qa'imun alaihi bikalubin min hadid. Tiba-tiba datang orang, ya malaikat lah, membawa kayak jangkar besi, kayak kayak kalau kita mancing gitu ya, kayak kita mancing itu kan ada kailnya. Nah, bentuknya jangkarnya itu kayak kail, tapi besar. Jadi banyak kail-kail lah itu.
Ada orang datang bawa jangkar besi yang itu biasanya untuk ngambil barang lah, itu kail lah, kayak kita mancing itu kail kan. Kalau sudah masuk ke mulutnya ikan, nancep, akhirnya kan ikan nggak bisa kemana-mana gitu. Kalau dipaksakan sobek semua itu ikannya itu. Faidha huwa ya'ti ahada syiqqai wajhihi. Orang yang bawa kail ini mendatangi orang yang tidur tengkurap. Setelah itu ketika sudah sampai, ditancapkan kailnya itu ke muka. Ditancapkanlah di mukanya, di sini, di hidungnya, di mulutnya. Fayusharshiru sidquhu ila qafah. Setelah itu dikelupas, yaitu dari depan ini yang kanan, bagian kanan, dikelupas dagingnya sampai ke belakang. Dikelupas sehingga terkelupas antara daging dengan tulang. Wa min kharahu ila qafah, matanya, hidungnya juga terkelupas sampai ke belakang. Wa ainahu ila qafah, sampai matanya pun juga terkelupas, yaitu sini sampai semua selain tulang terkelupas dengan tulang. Dagingnya, kemudian matanya, hidungnya, mulutnya, semuanya terkelupas semua. Ini ya samping kanan. Thumma yatahawwalu ilal janibil akhar fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janibil awwal. Setelah itu ketika yang kanan sudah terkelupas semua sampai ke belakang, kemudian setelah itu malaikat pindah yang kiri. Ditusuk lagi yang kiri, setelah itu dikelupas sampai ke belakang. Ketika yang kiri sudah dikelupas sampai ke belakang, yang kanan pulih, balik lagi yang kanan ini. Setelah itu yang kanan dikelupas lagi sampai ke belakang, yang kiri balik lagi. Dikelupas terus, jadi kerjanya malaikat terus seperti ini, karena balik lagi. Ya, jadi dikelupas, kayak ibaratnya kayak orang itu ngelupas, yaitu kulit kelapa, kan kelapa misalkan ada kelapa, pengen kita ambil dalamnya kan dikelupas dulu satu-satu kan. Apalagi kalau yang pakai besi itu untuk kelupas itu kan. Jadi sisi yang kanan dikelupas, kelupas sampai terkelupas semua. Jadi intinya dikelupas antara kulit kepala sama dagingnya, yaitu kulit daging sama tulangnya sampai terkelupas semuanya. Maka Rasul ketika melihat kejadian ini beliau mengatakan, Subhanallahi ma hadzan. Maha suci Allah Ta'ala, apa yang mereka berdua kerjakan di sini? Lali, maka kedua malaikat mengatakan, intolik, ya Muhammad, ayo pergi, lanjutkan lagi perjalanan. Nah, faham ya, berarti ini kejadian kedua. Rasulullah melihat ada orang yang tidurnya tengkurap, setelah itu datang malaikat, kemudian malaikat menusuk ke mukanya orang itu dengan kail, setelah itu dikelupas sampai ke belakang. Kemudian kejadian yang ketiga. Fantalaqna fa'ataina ala mithli tanur. Setelah itu kami lanjutkan perjalanan, kemudian kami melihat kayak tanur. Tanur itu biasanya untuk bikin roti kalau di sana itu, di Arab itu. Bikin roti, kalau kita istilahnya kayak gentong. Bahasa kita mungkin kayak gentong. Gentong itu, kalau gentong itu kan gentongnya besar untuk menampung air, tapi mulut gentongnya itu kan kecil gitu. Paham ya? Tergambar ya, kayak gentong lah kayak. Jadi gentong itu kayak tiku itu kan mulutnya di atas kan nggak terlalu besar kan itu, tapi bawahnya besar, jadi bentuknya kayak gini. Nah itu. Jadi ini buatan kecil, setelah itu bentuk besar kayak gini. Nah itu jadi kayak tanur. Qala fa'asibu annahu kana yaqul fa idza fihi laghatun wa aswat. Jadi ada sebuah tanur atau gentong yang besar sekali gentongnya ini. Akhirnya saya Nabi Muhammad masanya itu ketika perhatikan gentong itu, tiba-tiba keluar dari gentong itu suara tangisan, teriakan, rintihan. Luar biasa lah, suaranya keras sekali. Kayak orang ribut, kayak kita itu ribut semua lah. Kayak isinya itu di dalamnya itu kayak orang-orang sedang ribut. Sehingga kayak dihukum bersama lah itu. Jadi mereka itu dikumpulkan di situ, kemudian pada teriak, pada menangis. Akhirnya saya penasaran, ini gentong itu isinya apa? Fattolakna fihi, akhirnya kami berusaha untuk melihat dari atasnya. Faidha fihi rijalun wa nisa'un urah. Saya mendapatkan di dalamnya itu ada laki-laki perempuan telanjang, kumpul jadi satu. Wa idza hum ya'tihim lahabun min asfala minhum. Jadi ini gentong yang besar, laki-laki perempuan ditaruh di situ, bawahnya dinyalakan api. Berarti kayak digodok. Jadi orang-orang itu kayak digodok. Ya, kayak kita kalau kita nggodoknya singkong bisa dimakan kan itu.
Enak godok singkong, digodok, bawahnya dinyalakan api, mateng. Fa idza hum yatihim lahabun min asfala minhum, ketika sudah apinya itu menyala di bawahnya, fa idza atahum dzalikal lahabu, kalau sudah apinya itu menyala-nyala, dau, mereka teriak dengan teriakan yang keras sekali lah, mereka sakitnya luar biasa intinya itu, karena mereka digodok. Qala qultu lahuma, saya bertanya sama dua malaikat tadi, ma haula, siapa orang-orang ini ya malaikat? Maka malaikat mengatakan, intolik Muhammad, ayo lanjut perjalanan, lanjut. Nah, berarti kejadian yang ketiga, ingat ya kejadian-kejadian itu nanti malaikat baru akan menjelaskan. Ini yang pertama itu maksudnya ini, yang kedua itu ini, yang ketiga itu ini, itu nanti akan dijelaskan. Berarti kejadian yang ketiga, Rasulullah melihat gentong besar, di dalamnya ada laki-laki perempuan telanjang, kemudian dibakar di bawahnya dengan api. Ketika sudah panas menyengat dalamnya itu, setelah itu mereka teriak. Fatolakna fa'ataina ala nahrin. Setelah itu kami lanjut lagi perjalanan. Kemudian kami melewati ada sebuah sungai. Ada sungai. Hasibtu annahu kana yaqul. Saya kira Nabi Muhammad itu mengatakan ahmar. Warnanya merah. Darah. Jadi sungai darah. Sungai airnya mengalir tapi warnanya itu darah misledang. Merah bagikan darah. Fa'idha fin nahri rajulun sapihun yasbah. Ketika saya perhatikan sungai ini, saya lihat di tengah sungai, sungai itu ada orang yang sedang berenang. Jadi ada orang yang sedang berenang di tengahnya. Fa'idha ala syattin nahri rajulun qad jama'a indahu hijaratan katsiratan. Jadi sungai, ini kalau antum lihat sungai itu ya, yang pernah mandi di sungai, antum pernah mandi sungai enggak? Nah, tergambar ya, ini mandi sungai itu ada tanggulnya. Tanggul itu apa? Tanggul itu pembatas air supaya air itu enggak tumpah ke sana kan, itu ada tanggul. Ya kalau kita mungkin bisa batu-batuan atau bisa tanah atau itu tanggul. Di sini kan ada tadi di bawah itu. Ya paham ya tanggulnya itu. Biasanya nanti kita bisa jalan di atas tanggulnya itu, melihat bahwa kita sungai itu. Nah itu. Jadi ini ada sungai warnanya seperti darah merah. Ada tanggulnya, kanan kiri itu ada tanggulnya itu. Nah, di kanan dan di kiri ada orang yang menunggu. Orang yang tadi berenang tadi, tetapi dia sudah mengumpulkan batu-batuan. Jadi yang penunggu sungai yang di kanan, tanggul kanan dan kiri, dia itu mengumpulkan batu-batu banyak sekali. Untuk apa? Untuk nunggu orang itu yang berenang itu sampai capek, lelah orang yang berenang itu, akhirnya dia akan minggir. Ya, kalau sudah capek kan dia akan istirahat ke pinggir nanti kan, nggak mungkin di tengah terus kan gitu, karena dia capek. Akhirnya dia itu nanti ke pinggir. Fa idza dzalika sabihu yasbahu ma yasbah. Orang yang berenang semampu dia. Renang terus sampai lelah dia ini. Ketika lelah, maka dia akan ke pinggir. Namanya orang renang kalau lelah kan ke pinggir kan itu. Tsumma ya'ti dzalika alladzi qad jama'a indahul hijarata. Akhirnya ketika sampai di pinggir, dipegang kepalanya sama orang yang tadi mengumpulkan batu besar itu. Fayaghfiru lahu fahu. Ketika sudah dipegang, jadi orang yang berenang ini sudah capek, ke pinggir, kepalanya dipegang sama orang tadi. Setelah itu apa? Mulutnya disobek. Jadi kayak direnggangke lah, mulutnya direnggangke, sobek. Setelah itu malaikat masukkan batu-batuan sampai masuk ke perutnya. Ketika sudah penuh, sudah nggak masuk lagi batu-batunya itu, tutup, mulutnya ditutup. Setelah itu malaikat mengatakan, ayo renang lagi kan. Yaitu ketika batu-batu sudah dimasukkan, setelah itu malaikat mengatakan, ayo udah masuk, ayo renang lagi kamu. Fayantaliku yasbihu. Setelah itu orang itu renang lagi. Renang sudah capek, pergi ke samping lagi, samping yang lain. Setelah itu apa? Pegang lagi kepalanya, sobek lagi mulutnya. Setelah itu masukkan batu-batuan. Maka Rasul ketika melihat kejadian ini, maka beliau mengatakan, qultu lahuma, saya bertanya sama dua malaikat yang mengajak saya, mahadzani, ini siapa ini dua orang yang seperti ini, yang berenang sama yang masukkan ke mulutnya orang yang berenang itu batu-batuan itu siapa? Maka kedua malaikat mengatakan, intolik Muhammad, ayo pergi, lanjutkan perjalanan kita. Nah, berarti kejadian yang keempat, Rasulullah melihat ada orang yang berenang di sungai darah. Kemudian kalau sudah capek istirahat ke samping, kemudian orang yang menjaga di samping menyopek mulutnya, kemudian dimasukkan batu-batuan sampai penuh. Setelah itu disuruh renang lagi.
Maka Rasulullah mengatakan kembali beliau, fantolakuna, akhirnya kami pergi lagi. Rasulullah pergi lagi. Fa'ataina ala rajulin karihil mir'ah. Kemudian saya mendatangi ada orang yang wajahnya, pemandangan orangnya itu sangat mengerikan. Yaitu orang yang wajahnya itu sangat menyeramkan lah itu. Ka'akrohima antaro'in rajulan mar'atan. Kata beliau, kata Rasulullah, seperti orang yang paling jelek mukanya kamu lihat. Jadi orang yang paling jelek, paling menyeramkan orangnya itu. Wa idza indahu narun yahushuha. Anehnya lagi, ini orang itu sudah mukanya menyeramkan, dia itu sedang narik api. Jadi belakangnya itu ada api yang besar yang dia itu ditarik api itu, dibawa sama dia. Wa yas'a haulaha, bahkan dia itu masuk dalam api. Dia itu masuk dalam api dan kayak api itu kayak kambing lah, kambing digembala apinya itu, dijaga. Sehingga apinya itu ngikuti dia, nanti dia muter-muter sampai dia masuk. Jadi kayak kambing-kambing banyak yang digembala, tapi dia itu mengembala api. Yang digembala itu api. Yaitu wajahnya sangat menyeramkan dan dia itu membawa api yang besar, dan api yang besar itu dia itu berjalan-jalan di sekitarnya, yaitu sekelilingnya, itu kayak dia itu mengembala api. Akhirnya saya bertanya sama malaikat, mahadza, apa ini wahai malaikat? Maka malaikat mengatakan, intolik, wahai Muhammad, ayo lanjut perjalanan, pergi. Nah, berarti kejadian kelima, Rasulullah melihat orang yang wajahnya sangat menyeramkan dan dia sedang mengembala api yang besar apinya. Fatolakuna, akhirnya kami lanjutkan perjalanan. Fa'ataina ala rawdatin mu'tammatin fiha min kulli launir rabi. Akhirnya kami itu masuk ke sebuah kebun. Ada taman, kayak taman kota. Taman kota, kayak alun-alun, taman kota. Nanti kesananya lagi ada masjid. Kayak kita kan alun-alun seperti itu. Ada bangunan yang megah nanti di situ. Dan ada pohon yang indah sekali. Maka Rasulullah mengatakan, kemudian kami mendatangi sebuah taman kota yang besarnya luar biasa, kata Rasulullah. Raudatin azimatin. Yaitu sebuah taman kota yang sangat besar dan indah. Kata Rasulullah mengatakan, mu'tammatin fiha min kulli launi rabi. Semua warna ada di taman kota itu. Jadi kayak taman kembang bunga. Ada yang kembangnya itu warnanya merah, ada yang warnanya kuning, ada yang kayak pelangi. Indahnya luar biasa, kata Rasulullah itu. Luar biasa indahnya. Jadi Rasulullah masuk ke sebuah taman kota yang sangat-sangat luar biasa indahnya. Warnanya indah sekali karena semua warna ada dikumpul di situ. Semua warna ada semua. Yaitu berarti kayak warna pelangi. Fa idza baina dhahri radidati rajulun tawilun. Akhirnya saya masuk ke taman kota itu. Tiba-tiba saya itu melihat ada orang. Dia itu tinggi sekali orangnya ini. La akadu aroro sahutulan fis sama. Sampai saya itu nggak bisa melihat wajahnya. Saking tingginya. Jadi saya lirik wajahnya itu kayak apa ini. Sampai nggak bisa melihat. Saking tingginya orang itu. Jadi orangnya itu tingginya luar biasa lah itu. Wa idza haula ar-rajuli min aktsari wildanin ra'aituhum qattu. Dan anehnya lagi itu, orang yang tinggi ini, dia itu dikelilingi sama anak-anak yang jumlahnya banyak sekali. Sampai Rasulullah mengatakan, dan riwayat yang lain, sampai saya tidak pernah melihat kumpulan anak-anak sebanyak itu. Ya, jadi kayak sekolah TK lagi jalan-jalan ke sebuah taman. Anak-anak kecil banyak sekali, ada ustadznya di situ yang membersamai itu. Jadi anak-anak itu ngikuti ustadznya itu. Jadi ada orang yang tinggi sekali, kemudian ada anak-anak kecil yang bermain di situ. Akhirnya saya bertanya. Qultu lahuma, saya bertanya sama dua malaikat. Mahaza, ini taman kota ini apa? Wa mahaula, dan orang-orang ini siapa yang tinggi, kemudian anak-anak ini siapa? Maka malaikat mengatakan, intolik, Muhammad, ayo pergi, lanjutkan lagi perjalanan. Nah, berarti kejadian yang ke-6, Rasulullah masuk sebuah taman, yang di dalamnya ada orang yang tinggi sekali, dan ada anak-anak yang sedang bermain. Fantolakuna, akhirnya kami lanjutkan perjalanan. Fa'atina ila rawdatin wa'azimatin lam ara rawdatan qattu a'zamu minha wala ahsan. Saya masuk terus berjalan, rupanya
di sana ada kebun lagi yang lebih indah lagi gitu, yaitu ada sebuah taman yang lebih top lagi lah itu. Ada taman yang lebih top. Kalau sebagian riwayat, taman ini itu bergantung di atas pohon. Jadi ada pohon besar, di atas pohon itu ada taman. Ya nggak tahu lah gambarnya, kayak kata Rasulullah mengatakan raudhatin azimatin lam ara raudhatan qattu a'dhamu minha. Sangat besar sekali dan sangat indah. Sampai Rasulullah mengatakan, saya tidak pernah melihat dengan mata saya sebuah istana, sebuah taman yang lebih besar dan lebih indah daripada tempat itu. Tapi tempatnya di atas. Sebagian riwayat mengatakan pohon, ada pohon yang besar sekali, kemudian di atas pohon itu ada tamannya. Setelah itu malaikat mengatakan, irqa Muhammad, ayo kamu naik. Fartaqaitu fiha, kemudian akhirnya saya naik ke atas. Yaitu dari taman itu, tamannya itu semakin ke atas. Akhirnya saya naik, fartaqaitu fiha, akhirnya saya naik ke atas. Ketika sudah sampai naik ke atas, fantahaina ila madinatin mabniyatin bi lapini dhahabin wa lapini fiddatin. Rupanya di tengah-tengah taman yang indah sekali tadi, beliau mengatakan akhirnya kami berhenti di sebuah kota. Ada sebuah kota di dalamnya itu. Kota itu ada pintu gerbangnya, dan saya sangat takjub dengan kota itu. Jadi kayak istilahnya kayak ada sebuah taman besar. Setelah itu di tengah-tengahnya itu ada sebuah istana yang yaitu ada pintu gerbangnya lah, diapit dengan pagar-pagar yang sangat indah. Kata Rasulullah mengatakan, di mana istana itu dibikin dari batu-batu emas dan perak. Jadi batanya itu bukan bata kita dari tanah lempung, itu bukan. Bata yang digunakan untuk membuat kota itu dari bata emas dan bata dari perak. Akhirnya kami menuju ke pintu gerbangnya. Itu kami lihat dari jauh, Masya Allah, itu bangunan atau istana yang sangat-sangat indah. Karena bangunan dari emas dan perak. Setelah itu Rasulullah disuruh menuju ke pintu gerbang. Fa'ataina babal madinati. Akhirnya kami menuju ke pintu gerbang Madinah itu, kota itu. Fastaftahna, akhirnya kami mengetuk pintu gerbang. Fafutihalana, kemudian dibukakan untuk kita. Fadakhalnaha, setelah itu kami masuk ke dalam. Ini berarti kemudian nanti di dalam ada pemandangan lagi, tapi berarti itu pemandangan yang ke-8. Yang ke-8 Rasulullah masuk ke sebuah istana yang terbuat dari emas dan perak. Setelah itu nanti Rasulullah masuk. Lah ketika Rasulullah masuk, ini nanti ada pemandangan yang 9, berarti pemandangan yang terakhir lah. Nanti ada lagi nanti 9, ini yang ke-8, 7, 8 berarti. Berarti tadi 7, ini yang ke-8. 8, yang ke-8 apa? Rasulullah fadakhalnaha, kami baru masuk ke pintu gerbang, baru. Ini dibuka pintu gerbang, setelah itu kami baru masuk. Fatalaqqana fiha rijalun. Tiba-tiba datang kepada kami orang-orang, syatrun min khalqihim ka'ahsani ma antara'in wa syatrun ka'aqbahi ma antara'in. Tiba-tiba datang kepada kami orang yang wajahnya ada 2. Ada orang yang wajahnya ada 2, yang sebelahnya indah wajahnya, yang sebelahnya jelek. Yang sebelahnya itu sangat ganteng, yang sebelahnya itu menyeramkan. Jadi wajahnya itu ada 2. Biasanya kalau film yang wajahnya ada 2 itu apa namanya? Ya, kalau saya, jadi ada kayak gitulah. Ya, wajahnya 2, yang ini menyeramkan, yang ini bagus wajahnya ini. Setelah itu ketika orang-orang ini datang kepada kami datang ke situ langsung mereka pada kerubuni kami lah itu. Setelah itu 2 malaikat yang bersama saya itu mengatakan kepada mereka, orang-orang yang datang ini, idhabu faqahu fi dzalika nahri. Orang-orang yang wajahnya ada 2, kamu pergi ke sana. Itu di sana ada sungai, kamu renang di sana. Yaitu kamu suruh mandi di sana. Akhirnya orang-orang ini pergi ke sungai yang diisyaratkan sama 2 malaikat Jibril dan itu 2 yang bersama Rasulullah tadi. Akhirnya saya juga penasaran sungai apa itu. Yaitu saya pun juga penasaran, pengen melihat sungainya kayak apa. Fa idza nahrun mu'taridun yajri ka'anna ma'ahul mahdub minal bayat. Saya mendapatkan sebuah sungai yang
lurus, sungai itu indah lah, dan airnya itu mengalir. Rasulullah mengatakan warna airnya itu putih seperti madu, warna airnya itu putih. Fadhahabu, akhirnya orang-orang itu pergi ke sana. Setelah itu mereka fawaqa'u fihi, setelah itu mereka jatuh berenang di sungai itu. Tsumma raja'u ilaina qad dhahaba dzalika su'u anhum. Setelah itu ketika sudah selesai mereka berenang, mereka ngentas ya. Bahasa Indonesia bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia ini susah ini, ngentas. Ya kita bangun dari sungai itulah, kita mentas, sudah selesai lah kita mandinya itu. Nah itu kita selesai, orang ini berdiri dia mentas dari sungai itu. Setelah itu orang-orang itu kembali ke saya, yaitu kembali ke malaikat tadi. Ketika kembali, wajah yang jeleknya hilang. Wajahnya indah sekali orang itu. Fasaru fi asali suratin, orang-orang itu menjadi orang yang wajahnya sangat indah. Bersih semua, maka wajahnya itu bersih. Akhirnya setelah itu malaikat mengatakan, wahai Muhammad, sudah kita istirahat di sini, yaitu di sebuah istana yang megah itu. Setelah itu malaikat mengatakan kepada Nabi Muhammad, mulai menceritakan kejadian ini, sudah 8 kejadian, nanti ada 9 kejadian terakhir. Setelah itu malaikat mengatakan, hadhihi jannatu adnin. Muhammad, yang kamu duduki sekarang ini di sini ini adalah surga Aden. Ini adalah surga Aden, yaitu istana megah yang dibangun dari bata, dari emas dan perak. Itu adalah surga Aden. Setelah itu malaikat mengatakan, wahadzaka manziluka. Wahai Muhammad, kalau kamu ingin tahu rumah kamu, itu rumah kamu, coba lihat di atas. Jadi rumahnya itu menggantung di atas Nabi Muhammad itu. Fasama basari so'dan, langsung kepala saya naik ke atas melihat rumahnya Rasulullah. Fa'idha qasrun mithlur rubabatil bayda, sebuah istana yang sangat megah lebih daripada sebelumnya. Dan istana itu kayak awan yang putih cemerlang, yaitu kayak awan. Dan itu yang paling tinggi, rumah yang paling tinggi di surga itu rumahnya Nabi Muhammad. Akhirnya ketika Rasulullah sudah melihat rumahnya, Masya Allah, rumahnya indah sekali. Maka malaikat mengatakan kepada 2 malaikat, yaitu barakallahu fikuma, semoga Allah memberkahi kalian berdua, wahai malaikat. Dharani fa'adkhulahu, tolong izinkan saya untuk masuk ke rumah saya, wahai malaikat. Maka kedua malaikat mengatakan, mereka berdua mengatakan, amal ana fala, kalau sekarang nggak boleh, wahai Muhammad, karena kamu masih hidup di dunia, kamu belum diizinkan masuk ke rumah kamu, karena kamu masih hidup di dunia. Maka wa anta dakhiluhu, kamu nanti akan masuk, cuma kalau sekarang nggak boleh. Nah ini berarti kejadian yang ke-9. Rasulullah melihat rumah beliau sendiri. Saya tanya sekarang, rumahnya Nabi Muhammad itu namanya apa? Antum sering baca loh ini, sering baca. Namanya apa? Nabi Muhammad punya rumah, tadi sudah kita jelaskan, rumahnya Rasulullah itu paling tinggi dan indahnya luar biasa Nabi Muhammad itu. Namanya apa? Ayo, namanya apa? Nama rumahnya itu. Sekarang saya tanya, antum kalau pas lagi doa adzan itu apa? Allahumma, ayo adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmud alladhi wa'attah. Dalam lafaz ini ada rumahnya Rasulullah itu. Apa itu? Wasilah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Al wasilah itu adalah baitun fi a'lal jannah, sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Rumah itu, dan itu miliknya Nabi Muhammad. Sehingga rumahnya Nabi Muhammad itu namanya Al-Wasilah. Wasilah itu perantara sebenarnya itu. Kenapa kok dinamakan dengan wasilah? Karena perantara antara Allah dengan penghuni surga. Nanti kita itu kan ziarah kepada Allah Ta'ala kalau kita masuk surga setiap hari Jumat. Ziarah, kemudian kita melihat wajah Allah nanti, ziarah kepada Allah Ta'ala. Nah, ziarah kepada Allah Ta'ala lewatnya perantaranya rumahnya Rasulullah ini.
Sehingga rumahnya Rasul itu menjadi perantara antara penghuni surga dengan Allah Ta'ala, perantara, maka dinamakan dengan al-wasilah. Al-wasilah, wasilah itu pakainya sin, bukan al-wasilah, wasilah. Bukan, kalau al-wasilah itu wasolah, sampai. Kalau ini wasilah, pakainya sin, wasilah. Setelah itu malaikat selesai, berarti sudah selesai, perjalanan sudah selesai, perjalanan panjang kita sudah selesai. Akhirnya ketika Rasul istirahat, kalau kita membaca riwayat yang lainnya nanti, ada riwayat yang lain, cuma ini nggak disebutkan di sini. Ada tambahan riwayat, seperti Rasulullah melihat juga orang-orang yang dia itu digantung, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Jadi kayak kambing. Kambing itu kalau mau nguliti, itu kan ngikat. Talinya kan diikat. Talinya itu dimasukkan di jadi kalau kaki kita itu, kakinya kambing lah, kakinya kambing itu nanti ada tumit. Antum kalau lihat kaki antum itu belakang itu kan ada kayak bolongannya itu. Itu kalau orang yang biasa nguliti kambing tahu itu. Lah nanti ada bolongannya, tumitnya itu ditusukkan di situ talinya itu. Diikat kemudian ditarik ke atas. Maksudnya biar talinya itu nggak lepas. Jadi kaki di atas, kepalanya di bawah. Tiba-tiba datang malaikat bawa pisau, kemudian dikuliti hidup-hidup. Orang ini sakitnya luar biasa, namanya orang dikuliti, masih hidup lagi itu. Kalau kambing kan mending sudah mati kan dikuliti, jadi kambing nggak bertindak lagi kan itu. Ini orang masih hidup dikuliti sama malaikat, luar biasa rasanya itu. Ada juga nanti Rasulullah melihat lagi dalam riwayat yang lain, beliau melihat orang yang wanita telanjang, kemudian datang ular besar yang giginya itu panjang-panjang, kemudian ularnya itu grogoti puting susunya. Jadi puting susunya kayak dimakan sama ular. Itu nanti kita ceritakan kalau ada waktu. Ini apa maksudnya? Maksudnya dua tadi, nanti ada lagi yang lain. Ada kejadian-kejadian yang lain. Dalam riwayat yang lain tapi. Setelah itu Rasul ketika sudah istirahat, beliau istirahat di surga Aden tadi ya. Setelah itu Rasul mengatakan kepada malaikat, "Inni qad ra'aitu mundul lailati ajaba." Malaikat, kok tadi saya dalam perjalanan malam ini, saya melihat kejadian-kejadian yang sangat aneh bin ajaib gitu. Pemandangan yang sangat mengerikan seperti ini. Fama hadzal ladzi ra'aitu. Wahai malaikat, apa sih yang saya lihat itu apa? Pemandangannya itu apa gitu. Maka malaikat mengatakan, "Amma inna sanukhbiruka." Muhammad, kami akan jelaskan satu persatu sekarang. Apa yang kamu lihat itu kami jelaskan. Fa'ammar rajulul awal, sedangkan orang yang pertama, sekarang saya tanya. Orang yang pertama tadi apa? Orang yang tidur terlentang atau tengkurap? Terlentang. Setelah itu datang malaikat bawa batu mecah kepalanya. Ini siapa ini? Ini siapa? Orang yang pertama ini. Ini hati-hati. Antum pondok pesantren ini, orang-orangnya mondok, ngeri nih, jangan sampai masuk ke sini. Karena ini bagi orang-orang yang mondok pesantren ini. Siapa itu orang pertama itu? Wa ammar rajulul awwalul ladzi ataita alaihi yutlahu ra'suhu bil hajar. Orang yang kamu datangi Muhammad yang pertama, yaitu orang yang tidur telentang kemudian dipecah kepalanya dengan batu. Fa innahu rajulu ya'khudhu bil Qur'an. Siapa itu? Orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Wah, fahami yang ngeri loh hafal Quran itu. Fayarfutuhu, tetapi dia tidak mengamalkan isinya. Dia itu kayak menolaklah Al-Quran itu, padahal sudah hafal. Fayanamu anis sholatil maktubah, sampai tidak sholat fardu orang itu. Tidur, tidak sholat fardu, padahal dia sudah mendapatkan karunia besar bisa menghafal Quran. Yang pertama, ini pelajaran bagi kita semua. Bagi para penuntut ilmu itu nggak main-main. Maka perlu fahami yang perlu saya sampaikan ya. Ilmu itu kenikmatan yang besar. Ilmu itu nikmat. Bahkan ilmu itu lebih nikmat daripada dunia dan seisinya. Jadi ilmu itu nikmat. Di hari kiamat itu kan semua kenikmatan akan ditanya. Allah Ta'ala berfirman, "Latus alunna yauma idzin anin naim." Kalian nanti semuanya akan ditanya oleh Allah tentang karunia, kenikmatan, termasuk kan ilmu. Sekarang saya tanya, ilmu itu yang ditanya apanya? Karena nanti di hari kiamat itu kan la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki seorang hamba enggak boleh bergeser, enggak boleh lanjut masa perjalanan itu sampai dia akan ditanya.
hartanya dari mana dia dapatkan, untuk apa dibelanjakan, waktu mudanya, dan yang lainnya lah itu. Termasuk ilmunya. Kalau ilmunya ditanya apa? Amalnya. Wa an ilmihi fima amila bihi. Orang itu akan ditanya tentang ilmunya, untuk apa diamalkan. Berarti apa? Fahami ya? Kita belajar itu untuk diamalkan. Kita belajar itu untuk kita amalkan, bukan untuk nambah wawasan. Ilmu yang kita pelajari hanya untuk menambah wawasan, berarti semakin banyak nanti problematika di hari kiamat yang ditanyakan kepada kita. Maka fahami, kita itu masuk surga bukan dengan ilmu. Ilmu yang kita pelajari mati-matian ini, kita nggak masuk surga dengan ilmu. Walaupun ilmu itu kayak jalan. Ilmu itu hanya jalan gitu. Yang akan mengantarkan ke surga. Tapi bukan dia yang akan mengantarkan. Bukan. Kita belajar ilmu. Ilmu itu hanya wasilah. Tadi wasilah itu apa artinya? Perantara. Ilmu itu hanya wasilah. Tujuannya apa kita itu berilmu yang akan memasukkan kita ke surga? Amal soleh. Yang kita amalkan karena ilmu yang kita pelajari. Maka Allah Ta'ala mengatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga dengan amal yang kalian kerjakan. Bukan masuklah kalian ke surga dengan ilmu yang kalian pelajari. Bukan. Ilmu tidak memasukkan kita ke surga. Tetapi ilmu akan mengantarkan kita kepada amal soleh. Amal soleh inilah yang akan membawa kita ke surga. Nah itu fahami ya. Orang belajar hanya untuk menambah wawasan, berarti semakin nelongsolah nanti di hari kiamat. Semakin bahaya bagi dia. Nah itu kita belajar itu untuk kita amalkan. Amalkan ilmu yang kita pelajari. Kalau kita belajar nggak pernah mengamalkan, yang penting tambahlah wawasan saya itu. Berarti semakin banyak pertanyaan nanti di hari kiamat. Pernah Aisyah itu bertanya sama muridnya yang sering datang ke Aisyah bertanya. Aisyah bertanya, ya Bunaya, nah kamu itu amalkan nggak ilmu yang selama ini saya jelaskan? Maka dia katakan, buku kalau ya kamu itu kalau masalah amal ya saya masih banyak kekurangan. Hanya kata Aisyah mengatakan, limadza tukthirul hujjat 'alaika? Kalau kamu seperti ini, yaitu kamu cuma belajar, nggak pernah diamalkan, kenapa kamu itu memperbanyak hujah yang nanti akan ditanyakan kamu di hari kiamat gitu? Ya paham ya? Berarti apa? Ilmu itu kan ada dua. Yang pertama ada ilmu yang nafi, bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Itu kan sunnahnya itu kalau kita itu Nabi Muhammad itu biasanya baca doa itu ketika pagi. Setelah sholat subuh, Rasul itu biasa membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang boleh minta apa? Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Rasulullah berlindung, wa a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Saya berlindung kepada Engkau Tuhanku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti apa? Ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Standarnya apa? Cara kita mengetahui ini ilmu saya itu bermanfaat atau tidak ya? Maka standarnya itu, apakah ilmu kita mengantarkan amal soleh dan ketakwaan atau tidak? Kalau kita belajar, semakin lama kita belajar, kok kita itu semakin jauh dari Allah Ta'ala, berarti itu ilmu gak bermanfaat. Hatta walaupun Al-Quran yang kita pelajari, hatta walaupun ilmu agama yang kita pelajari, tapi kalau kita lihat diri kita semakin jauh dari Allah Ta'ala, berarti bermasalah kita ini. Kalau seandainya dulu sebelum kita mondok ya, atau sebelum kita kenal sunnah, dulu sebelum kita kenal sunnah itu sholat sunnahnya rajin, sholat jamaahnya di masjid rajin gitu loh. Gara-gara kita ngaji, kita mondok pesantren, tahu ilmunya, oh sholat jamaah itu hukumnya sunnah. Pendapat jumhur misalkan, cuma sunnah kok. Gara-gara kita belajar ilmu, sampai akhirnya kita malah malas-malasan sholat jamaah misalkan. Maka berarti apa? Ilmu kita nggak ada manfaatnya. Bisa dipahami ya, paham ya? Jadi ini yang pertama ini khusus bagi penuntut ilmu. Hafal Quran, dimudahkan untuk hafal Quran, dimudahkan untuk belajar agama, tapi tidak diamalkan. Maka berarti kita belajar untuk kita amalkan, bukan untuk menambah wawasan. Oh, rupanya seperti itu hukumnya. Oh, rupanya enggak, bukan seperti itu. Kita itu belajar untuk merubah diri kita. Yang awalnya kita malas sholat jamaah, dengan kita belajar akhirnya menjadi rajin jamaah. Yang awalnya kita malas membaca Quran, mondok pesantren membuat kita itu rajin baca Quran, walaupun nggak hafal. Al-Quran bukan untuk dihafal, setoran, ngejar tayang, bukan. Tetapi Al-Quran itu untuk kita baca setiap harinya. Oleh itu kenapa kok Al-Quran itu cepat hilang daripada yang lain? Ya antum ya, ngafal Quran itu kan cepat sekali hilangnya. Saya Rasulullah menggambarkan kayak cepatnya onta itu lepas dari kandangnya, dari talinya itu cepat hilang.
Kita ngafal surat Al-Baqarah, selesai setorkan sekali duduk, pindah surat Ali Imran, Al-Baqarahnya hilang. Sehingga seringnya itu orang itu bukan nambah hafalan, tapi pindah-pindah hafalan. Dari surat Al-Baqarah pindah Ali Imran, Al-Baqarahnya hilang. Dari Ali Imran pindah An-Nisa, Al-Baqarah, Ali Imrannya hilang semua gitu. Jadi cuma pindah-pindah hafalan. Tapi kalau musik, coba musik itu ya antum sudah nggak pernah dengar musik selama 10 tahun. Qadarullah naik bass, musiknya di style itu lagi, Masya Allah inilah gitu. Nggak pernah dimurojaah loh musiknya itu. 10 tahun denger lagi, langsung inget lagi itu kejadian itu. Terkadang tangannya gini lagi kan itu loh, tangannya itu. Langsung teringat setelah 10 tahun nggak pernah dibacakan musik itu. Kenapa? Syaitan itu seperti itu. Firman Allah itu cepat hilang, maka itu fahami. Kita belajar bukan untuk menambah wawasan, tapi kita belajar untuk kita amalkan ilmu kita. Ini kejadian yang pertama. Yang kedua, wa ammar rajulul ladzi ataita alaihi yusharsharu sidquhu ila qafahu wa min kharahu ila qafahu wa ainahu ila qafahu. Sedangkan orang yang kedua, saya tanya, orang kedua siapa? Orang yang tidur tengkurap, setelah itu dijangkar atau dikail wajahnya sampai dikelupas sama malaikat antara daging dan tulangnya. Siapa ini? Ini juga bahaya, apalagi di zaman sekarang ini. Masya Allah, ngeri zaman sekarang ini. Siapa itu? Fa innahu rajulu yaghdu min baitihi, orang yang keluar dari rumahnya, fayakdzibul kadzbata, kemudian dia mengeluarkan kalimat dusta, satu kalimat. Tablughul afaq, setelah itu viral. Kalimat dusta viral setelah itu, tersebar kemana-mana. Nah, berarti siapa ini? Orang yang suka bikin berita hoak. Berita hoak, setelah itu viral. Apalagi dengan media seperti ini. Banyak orang itu ya karena pengen punya pengikut banyak di YouTube, akhirnya jadi YouTuber lah, jadi apalah, itulah itu. Akhirnya apa? Ya yang paling digemari itu yang hoak, ngeprank lah bahasanya itu. Ngeprank atau hoak lah atau apa saja lah itu. Bikin konten-konten yang ya itu semuanya dusta semua lah itu. Atau menjadi seorang tukang pelawak, itu semuanya pendusta semua mereka ini. Sampai akhirnya viral menjadi orang terkenal setelah itu kan itu. Maka nanti hukumannya seperti itu. Hukumannya seperti itu. Maka itu hati-hati. Mungkin kita niatnya bercanda satu grup WA misalkan ya, kita bercanda di grup WA. Oh, saya tadi melihat kejadian seperti ini, padahal hoak. Ya kita pengen ngeprank teman-teman gitu loh. Dari 100 orang, jadi satu grup itu isinya 100. Setiap 100 screenshot SMS yang saya tulis itu di screenshot, disebarkan ke grup-grup yang lain. Akhirnya viral, padahal saya itu niatnya bercanda, saya itu niatnya ngeprank. Nah, akhirnya apa? Viral setelah itu. Masya Allah, ini hukumannya nanti seperti ini. Yaitu akan dikelupas, kepalanya dikelupas antara daging dengan tulang. Nah, gitu, hati-hati. Walaupun Anda niatnya bercanda sampai dusta, itu nanti orang yang paling keras azabnya nanti di hari kiamat. Pelawak yang memang itu dusta. Kalau mau bercanda itu nggak ada masalah, yang penting benar. Rasulullah itu tertawa beliau itu karena lucu. Tetapi benar kejadiannya itu, Rasulullah bukan berdusta. Tetapi kalau dia itu mengajak orang tertawa, tujuannya supaya orang itu senang sama kita, tertawa dengan kita, asik dengan kita, cuma yang kita ceritakan itu ya semuanya dusta semua, maka itu nanti hukumannya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan, wa ammar rijalu wa nisa'ul ghurah. Yang ketiga apa? Orang-orang yang ditaruh di dalam sebuah tungku atau gendong. Setelah itu ada orang-orang yang dikumpulkan telanjang laki-laki perempuan. Siapa itu? Fahumuz zunatu wazzawani. Mereka adalah orang-orang yang berzina, laki-laki dan perempuan. Dan fahami ya, nggak apa-apa lah, antum masih kecil tapi nggak apa-apa, penting saya nasihati, apalagi sama sekarang. Yaitu harus hati-hati terhadap fitnah wanita. Ya bagi antum, kalau antum fitnahnya wanita, bagi wanita ya antum laki-laki itu. Laki-laki terfitnah sama perempuan, perempuan juga terfitnah itu. Rupanya sama juga perempuan itu. Sama, nggak ada bedanya. Kalau kita misalkan antum yang naik motor, jalannya itu belok ke kanan itu. Kalau antum lurus itu masuk selokan. Gara-gara ada perempuan lewat,
Kita itu nggak lihat depan, lihatnya perempuan itu akhirnya masuk solokan gitu loh. Tapi seneng gitu loh, seneng. Jadi nggak ada rasanya masuk solokan hatta sobek mukanya pun nggak ada masalah itu, karena seneng yang dilihat itu. Kalau antum lihat perempuan seperti itu, perempuan juga sama. Itu ketika perempuan-perempuan sama Nabi Yusuf, mereka sedang makan, Nabi Yusuf keluar, ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Sampai mereka motong tangannya pun nggak sadar. Asik dengan apa yang dilihat gitu. Ya, itu kalau antum melihat orang saya melotot, ya berarti antum masih manusia lah itu. Laki-laki melihat perempuan kayak gini, perempuan lihat laki-laki seperti itu, normal berarti antum itu manusia. Kalau laki-laki lihat perempuan nggak connect, tapi lihat laki-laki yang sama connect, ya itu jadi masalah itu. Sama perempuan nggak connect aja sama laki-laki connect, ya bahaya ini antum seperti ini kan itu. Apalagi di pondok-pondok yang semuanya laki-laki seperti ini kan itu. Ya, bahaya. Nah, masih bersyukurlah antum masih connect sama sesama laki-laki sama perempuan, masih connect itu alhamdulillah masih normal berarti gitu itu. Walaupun itu haram gitu loh, tapi alhamdulillah masih normal daripada connectnya sama laki-laki sama kan itu bahaya. Perempuan sama perempuan yang sama itu kan bahaya. Nah, jadi masa itu kita semuanya punya syahwat. Dan hati-hati ya, syaitan itu dalam masalah seperti ini tuh syaitan itu enggak goblok. Tingkatannya enggak goblok lah syaitan. Syaitan itu punya strategi sesuai dengan kita gitu. Misalkan kayak antum-antum kayak gini ya, masih kecil-kecil kayak gini ya, syaitannya paling yang diutus ya masih SMP, SMA lah, enggak apa-apa lah itu. Nanti kalau antum sudah tinggi jadi ustadz, syaitan yang dikirim ya sudah profesor gitu. Jadi strateginya macam-macam itu, Bu. Jangan antum anggap kalau sudah jadi ustadz itu selamat. Enggak. Ustadz itu lebih ngeri fitnahnya. Baik kalau antum itu fitnah-fitnah masih kroco-kroco lah, fitnahnya itu masih kecil-kecilan lah antum itu. Ya kan? Apalagi antum di sini nggak pernah lihat perempuan. Kalau kita di Yaman dulu lihatnya kambing kan gitu. Ya, jadi sampai kita itu saya dulu ya di Yaman ya. Waktu di Marib itu nggak pengen nikah sama sekali kita ini. Karena lihatnya kambing terus nggak pernah lihat perempuan kan gitu, enggak. Jadi sampai kita belajarnya itu semangat karena kita nggak pernah tergoda dengan itu gitu. Jadi maksudnya hati-hati, fitnah wanita itu dahsyat. Dan fitnah wanita itu nggak langsung, orang dijerumuskan zina itu nggak langsung, pelan-pelan sampai akhirnya jatuh dan mengerikan. Kalau sudah jatuh itu mengerikan. Banyak ustadz-ustadz yang kibar saja berjatuhan. Ustadz yang sudah terkenal sampai dia itu sudah melalang lintang lah ya. Di dunia dakwah itu banyak yang berjatuhan. Karena fitnah wanita itu nggak main-main, ngeri fitnahnya itu nggak sembarangan. Nah itu caranya gimana ya? Caranya kita banyak berlindung kepada Allah Taala. Nah itu obat atau bagi kita ya, bagi antum ya sama kita semua lah itu. Bagi kita itu kalau bisa sering membaca doa yang Rasulullah itu bacakan doa ini kepada seorang pemuda yang dia ingin berzina. Ada seorang datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, idzanni bizina. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Oh, para sahabat marah itu. Maka para sahabat ketika marah itu, udah, biarkan para sahabat. Nak, sini nak itu. Anu masih muda gitu. Akhirnya duduk sebelahnya Rasulullah, depannya Rasulullah lah, nempel dengan lututnya Rasulullah. Rasulullah tanya, nak, kalau ibu kamu berzina, kamu seneng gak? Enggak ya Rasulullah. Kalau kamu punya saudari berzina, seneng gak? Enggak ya Rasulullah. Kalau kamu punya bibi berzina, seneng gak? Enggak. Maka Rasulullah mengatakan, demikian juga wanita yang mau kamu ajak berzina, keluarganya gak ada yang suka gitu. Akhirnya Rasulullah pegang dadanya anak itu. Apa kata Rasulullah? Allahumma ghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. 3 doa Rasulullah mendoakan itu. Wahai Tuhanku, tolong ampuni dosa anak muda ini. Wahai Tuhanku, tolong bersihkan hatinya anak muda ini. Yang ketiga, wahai Tuhanku, jaga kemaluan anak ini. Allahumma ghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Apa kata pemuda ini? Demi Allah, setelah didoakan sama Rasulullah, niat untuk berzina sudah nggak ada, hilang langsung itu. Zaman sekarang itu nggak main-main, ngeri loh, nggak main-main loh, nggak sembarangan sama sekali. Maka itu kita harus banyak berdoa kepada Allah Taala. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kemudian perhatikan nomor berapa ini? Yang nomor 4. Wa amar rajulul ladzi ataita alaihi yasbah fin nahri. Orang yang kamu dapatkan dia itu sedang berenang di sungai. Ya, warnanya merah. Yang setelah itu kan ketika capek ke kanan kiri dimasukkan mulutnya batu-batuan. Siapa itu? Fa innahu akilur riba. Pemakan riba. Orang yang makan riba. Riba ini semakin hari semakin dekat dengan hari kiamat, semakin parah riba ini. Rasulullah mengatakan siapa yang tidak mau makan riba, yanal min hubarihi, dia akan mencium debunya.
Jadi orang zaman sekarang itu susah sekali untuk jauh dari riba, itu susah sekali. Terus bagaimana kita itu selamat dari riba? Caranya kita belajar. Caranya kita belajar untuk membedakan antara riba dan jual beli yang halal, itu bedanya tipis sekali. Bedanya itu tipis sekali. Nah, itu sampai orang Arab itu mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Ya, jual beli itu riba. Kalau kita nggak riba nggak bisa jual beli. Maka Allah telah bantah. Allah menghalalkan haramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Beda antara riba dan jual beli itu beda. Cuma tipis. Oleh itu zaman Umar bin Khattab itu bikin sebuah peraturan di pasar. Jadi hebat lah. Pengaturan negara terbaik itu, negarawan terbaik itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, luar biasa. Sempurna wis negeri Islam ketika dipimpin sama Umar bin Khattab dalam waktu yang sebentar, yaitu enggak yang paling panjang kan Utsman bin Affan. Tetapi sosok Umar luar biasa, rapi, perjalanan negara itu rapi sekali. Umar itu bikin kayak KPK. Sehingga orang itu kalau mau jadi pejabat, harta yang dia miliki sudah ditulis semua. Setahun nanti dievaluasi, hartanya berapa. Kalau bertambahnya banyak sekali, maka langsung ditangkap orang itu. Biasanya ditanya, dari mana kamu dapat ini, dapat ini. Nah, di antara Umar itu, beliau membuat sebuah peraturan, siapa yang mau jual beli di pasar kaum muslimin, harus dites untuk bab riba. Misalkan ada orang pengen buka lapak di pasar ya, punya toko, punya ini, nggak akan diizinkan sama pemerintah, kecuali tes dulu. Coba sini kamu dites. Kamu tahu nggak bedanya ini sama ini? Jual beli ini apa hukumnya? Ini apa hukumnya? Kalau dia matan nggak tahu, ya kamu pergi ke masjid belajar dulu fikih masalah jual beli. Kalau dia itu tahu, baru diizinkan. Tapi Umar nggak sampai di situ. Yaitu bukan sampai orang-orang yang diizinkan jual beli itu cuma orang yang paham masalah riba. Orang sudah tahu riba pun ya masih makan riba, ya banyak juga kan itu. Akhirnya apa? Umar bikin tim untuk mengelola pasar. Tim itu standby terus, keliling. Siapa ketuanya? Ketuanya perempuan. Di antara timnya itu yang paling sering itu perempuan, namanya Syifa. Namanya Syifa. Antum punya Syifa, kok pada tertawan dengan nama Syifa itu? Siapanya antum itu Syifa itu? Antum punya hubungan apa sama Syifa ini? Gitu. Ya, namanya Syifa. Dia mengatur. Kalau ada masalah di pasar, dia langsung turun di situ Syifanya itu. Kalau dia bisa menyelesaikan, selesaikan. Kalau nggak bisa, laporkan kepada Umar bin Khattab. Sehingga nggak main-main, sampai akhirnya pasar kaum muslimin itu aman, terjaga dari riba. Dan itu nggak main-main, dan itu susah sekali menjaga riba, itu nggak main-main. Jadi orang yang pemakan riba nanti hukumannya seperti ini. Dan riba itu nanti bukan hanya orang yang kerja saja, termasuk orang yang makan. Nah, itu kasihan bagi orang yang kerja di tempat-tempat yang haram atau riba. Setelah itu dia itu pulang bawa makanan, diberikan kepada nutrisi untuk istrinya, untuk anaknya, itu ngeri sekali lah itu. Yaitu gara-gara suaminya, maka itu bahaya zaman sekarang. Dan tanda hari kiamat itu apa? Kata Rasulullah mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang sebuah zaman kepada manusia, la yubalil mar' bima akhadha min mal. Orang sampai enggak peduli dengan cara mendapatkan uang itu dengan cara yang apa. Maka bahaya. Kita lanjut lagi. Berarti sekarang yang berapa? Yang 5. Yang kelima apa? Orang yang wajahnya menyeramkan dan dia membawa api, kayak menggembala api. Maka Rasulullah mengatakan, wa ammar rajulul karihul mar'ati alladzi indan nari yahushuha. Orang yang wajahnya sangat menyeramkan dan dia itu sedang bawa api, bahkan dia itu keliling-keliling ke api, kayak dikelilingi api itu supaya tidak ada yang kesana, apinya itu gembala. Siapa itu? Fa innahu malikun khazinu jahannam. Dia adalah malaikat Malik, penjaga neraka jahanam. Malaikat Malik. Berarti di sini sebutkan namanya malaikat Malik. Dalam Al-Quran juga ada penyebutan nama malaikat namanya Malik. Ya Maliku, wahai Malik, tolong kamu bilang kepada Tuhanmu supaya Allah memusnahkan kita. Berarti nama malaikat penjaga neraka namanya Malik itu sahih dalilnya. Dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada. Cuma kalau nama malaikat penjaga surga namanya siapa? Malaikat Ridwan. Masyhur, hatta di ulama-ulama salaf pun sering disebutkan seperti itu. Banyak ulama-ulama mengatakan seperti itu. Tapi secara riwayat atau dalil Al-Quran gak ada penyebutan. Dalam hadis yang sahih juga gak ada. Ada hadis dikeluarkan Imam Daruqutni tapi sanadnya lemah.
Sehingga sebagian ulama menjauhi lafaz ridwan untuk malaikat penjaga surga. Kenapa? Karena areanya lemah gitu loh. Beda sama malaikat Malik. Kalau Malik jelas. Tapi kalau malaikat Ridwan tidak. Lah, malaikat Malik ini pemimpin. Malaikat Malik itu pemimpin malaikat-malaikat penjaga neraka. Malaikat-malaikat penjaga neraka itu namanya Zabaniyah. Falyad'u nadiyah. Setelah itu apa? Sanatu Zabaniyah. Zabaniyah, malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Malaikat Zabaniyah. Jumlahnya berapa? Alaiha tis'ata asyar, 19 malaikat. Ghiladun syidadun, malaikat yang kasar, malaikat yang keras. Itu malaikat-malaikat Zabaniyah. Nah, kemudian kita lanjut. Berarti setelah itu kita masuk ke sebuah istana atau kebun yang indah. Kemudian di sana ada orang yang tinggi. Orang yang tinggi sekali dan anak-anak kecil. Agar Rasulullah mengatakan wa ammar rajulut tawil. Sedangkan orang yang sangat-sangat tinggi itu, siapa itu? Alladzi fi raudhah, yang sedang bermain-main di kebun atau di taman. Fa innahu Ibrahim. Dia itu adalah Nabi Ibrahim. Dia adalah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang sekarang merawat anak-anak yang meninggal dunia sebelum balik. Itu dirawat sama Nabi Ibrahim. Ada riwayat sahih juga. Disebutkan sama Syalbani dalam kitab Sahihah. Ada riwayat yang sahih. Istrinya Nabi Ibrahim. Siapa istrinya? Namanya siapa? Namanya Sarah. Kalau ibunya Nabi Ismail namanya siapa? Hajar. Hajar itu bukan istri. Tapi Hajar itu dimiliki sama Nabi Ibrahim dengan jalur milkul yamin. Budak. Budak. Jadi Hajar itu budak. Hajar itu hadiah dari Fir'aun. Sebenarnya hadiah bukan untuk Nabi Ibrahim, tapi untuk Sarah. Tapi Sarah memberikan hadiah itu kepada Nabi Ibrahim, akhirnya memiliki anak dari Hajar. Nabi Muhammad juga punya istri, Nabi Muhammad juga punya budak. Istrinya Rasulullah berapa? Ayo, istri Rasulullah 11. Beliau meninggal dunia, yang masih tersisa 9. Karena 2 istrinya beliau meninggal ketika beliau masih hidup. Rasulullah juga punya budak. Seperti Maria Kiptiyah. Maria Kiptiyah itu hadiah dari Raja Iskandaria. Dia budak, bukan istri. Sehingga Maria Kiptiyah tidak masuk dalam daftar Ummahatul Muminin. Lah ini Maria Kiptiyah punya anak laki-laki dari Rasulullah. Namanya siapa? Anaknya Rasulullah. Terakhir yang bukan dari Khadijah. Namanya Ibrahim. Seperti Nabi Ibrahim. Namanya Ibrahim. Ya, paham ya? Jadi nanti kalau belajar misalnya masalah perbudakan itu, seorang budak kalau dinikahi yaitu memiliki anak dari tuannya, itu namanya umul walad. Namanya umul walad. Umul walad kalau tuannya meninggal otomatis jadi merdeka. Itu secara otomatis itu namanya hukum perbudakan. Jadi ada sebuah riwayat sahih. Riwayat yang sahih, istrinya Nabi Ibrahim yaitu namanya Sarah. Sekarang itu Sarah itu di sebuah gunung. Di sebuah gunung, apa kerjanya Sarah itu? Dia menyusui bayi-bayi yang meninggal dunia sebelum balik. Sebelum selesai masa susuan. Namanya masa rodoah. Rodoah itu 2 tahun. Itu saya kaget juga itu. Saya baca di kitab Sahihnya Syalbani dan kaget dengan riwayat itu. Masya Allah, ada riwayat seperti ini. Kalau Nabi Ibrahim, berarti kata sebagian ulama mengatakan, kalau ini meninggalnya itu masih bayi, maka dirawat sama Sarah, istri Nabi Ibrahim. Tapi kalau sudah selesai masa menyusui, maka nanti anak-anak itu dikumpulkan bersama Nabi Ibrahim. Nah, sehingga tadi yang kita ceritakan Nabi Ibrahim bermain sama anak-anak itu anak-anaknya sudah siap bermain. Yaitu yang sudah selesai masa rodoahnya, masa susuan sudah selesai. Sedangkan masa susuan itu mereka akan bersama Sarah di sebuah gunung, tapi gunungnya di mana Allahu a'lam. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wa ammal wildan, sedangkan anak-anak kecil yang bermain sama Nabi Ibrahim, siapa itu? Fakullu mauludin mata 'alal fitrah. Setiap anak yang mati di atas fitrah. Fitrah itu berarti sebelum balik. Kalau sudah balik kan sudah dituntut kita untuk mengamalkan ibadah. Kita berbuat dosa sudah ditulis. Kalau sebelum balik kan tidak. Jadi anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik, maka nanti mereka akan dirawat sama Nabi Ibrahim di situ,
di depan surga. Akhirnya langsung ada sebagian orang muslim yang bertanya, para sahabat, faqala ba'dul muslimin, sebagian sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, wa auladul musyrikin, ya Rasulullah, bagaimana dengan anak-anaknya orang musyrik yang meninggal sebelum balik? Kumpul di situ juga atau tidak ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, wa auladul musyrikin, iya, saya juga melihat anak-anaknya orang musyrik yang meninggal dunia sebelum balik, kumpul juga di situ. Nah ini nanti hadis ini dipegang sama Imam Nawawi untuk merojekkan pendapat bahwa anak yang meninggal sebelum balik pasti masuk surga. Walaupun itu masalah khilafiyah. Jadi fahami ya, kalau ada anak sebelum balik meninggal dunia, hari kiamatnya seperti apa? Maka nanti khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan langsung masuk surga, ada yang mengatakan nggak bisa. Karena dari riwayat yang lain, Rasulullah ketika melihat Aisyah mengatakan kepada ada bayi, ada anak kecil lah, meninggal, jenazahnya dibawa melewati Aisyah sama Rasulullah waktu itu. Langsung Aisyah mengatakan, usfur min asafiril jannah, burung dari burung-burung surga. Maka Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, dari mana kamu tahu kalau dia itu burung? Akhirnya intinya Rasulullah membantah ucapan Aisyah ini, menunjukkan pendapat sebagian ulama, berarti anak kecil tidak bisa langsung masuk surga. Mereka nanti seperti anak kecil itu dimasukkan dalam ashabul fatrah, awul fatrah, yang nanti mereka akan dibangkitkan di hari kiamat, diutus kepada mereka seorang Rasul. Itu pendapat sebagian ulama. Tapi kalau Imam Nawawi, beliau lebih merojekkan pendapat yang mengatakan anak kecil meninggal dunia sebelum balik langsung masuk surga. Kenapa? Karena dalilnya ini. Dalilnya ini. Nah, jadi ini pendapatnya wallahu alam, dan ini pendapat kuat sekali. Imam Nawawi ini termasuk kuat sekali lah istidlalnya beliau, pendalil beliau kuat sekali. Kemudian yang selanjutnya, kejadian selanjutnya. Wa amman qaumul ladzina kanu syatrun minhum hasanan. Orang yang wajahnya ada dua. Orang-orang yang wajahnya itu yang kanan baik, yang kiri buruk. Siapa itu? Fa innahum qaumun khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an tajawazallahu anhum. Dia itu adalah orang yang mengumpulkan antara kebaikan dan keburukan. Dia berbuat baik, dia juga berbuat buruk. Rajin ibadah, rajin kemaksiatan. Udah, kenapa? Hey, apa toilet? Ya, kita lanjutkan. Ini sudah terakhir, ini sudah terakhir. Siapa mereka? Orang-orang yang wajahnya itu ada dua. Mereka itu orang yang menggabungkan antara kebaikan dan keburukan. Ini maksudnya itu sebagian ulama mengatakan mereka itu adalah ashabul a'raf. Sekarang saya tanya, antum kan membaca surat Al-A'raf kan? A'raf itu apa? A'raf itu apa? Tempat yang tinggi karena sebagai pemisah dua tempat. Kayak istilahnya tembok pemisah lah itu, antara dua tempat ini sama tempat ini ada tempat pemisahnya. Biasanya pagar yang memisahkan antara tanah kita sama tanahnya sebelah kita, rumah kita itu, pagar itu kan biasanya tinggi. Nah, tempat yang tinggi itu namanya A'raf. Di tengah-tengah berarti antara surga dan neraka, A'raf. A'raf ini rupanya ada orang di atasnya itu. Wa 'alal a'rafi rijal. Rasulullah mengatakan di atas A'raf itu ada orang-orang. Siapa ini orang-orang ini? Orang-orang ini dia pengen masuk surga ketika sudah melihat surga itu indah sekali, tapi nggak dibolehkan, belum boleh mereka masuk surga. Mereka diwajibkan wajahnya ke neraka jahanam. Mereka cuma berdoa, Tuhanku, jangan engkau jadikan saya sebagai penghuni neraka. Siapa mereka itu? Orang yang kebaikannya seimbang antara kebaikan dan keburukan. Nanti kan kita akan ada ditimbangkan, amal kita kan akan ditimbangkan di hari kiamat kan. Lihat timbangan itu, standar orang masuk surga itu faman thaqulat mawazinuhu. Siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat. Berarti ini kebaikan misalnya, ini keburukan. Kebaikannya lebih berat, itu berarti dia standar masuk surga. Waman khafat mawazinu, tapi kalau timbangan keburukannya itu lebih berat, dia masuk neraka jahanam. Pertanyaan, lah terus yang di tengah-tengah seimbang. Bagaimana kalau seimbang ini? Yang seimbang itu namanya ahlul a'raf. Orang-orang yang di tengah-tengah, nggak masuk surga, nggak masuk neraka, di tengah-tengah mereka itu. Tapi akhirnya tajawazallahu anhum, Allah memaafkan mereka, Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Setelah itu mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Nah, tadi kita sebutkan cara Allah membersihkannya dengan cara apa? Dimasukkan di dalam sungai yang warnanya putih. Maksudnya apa? Berarti menunjukkan dosa itu harus dibersihkan. Orang nggak mungkin masuk neraka jahanam hitam, masuk surga nggak mungkin kalau dia itu masih punya dosa, harus dibersihkan. Terkadang membersihkannya itu gampang, masukkan ke air, kucek-kucek sebentar, bersih. Kayak piring, ya kan, kantung makan itu kan tinggal kucek-kucek sini bersih. Tapi kalau membersihkan besi,
Ini besi ini karat, sudah masuk ke dalam besinya itu. Bagaimana cara membersihkan? Nggak bisa dicuci, nggak bisa. Bagaimana caranya? Dibakar. Karena kerak besi itu masuk ke dalam, bukan di luar. Masuk ke dalam, sehingga besi kelihatan kayak kuat, dalamnya keropos, karena dia itu banyak keraknya. Kerak besinya itu banyak. Maka caranya dibakar. Setelah panas menganga itu, tempa. Teng, celupkan ke air, bakar lagi. Tempa lagi. Itu nanti dengan dimasukkan, masukkan tempa, itu kotorannya keluar. Sehingga pedang yang terbaik, itu kalau dalam zaman duluan, pedang dari Yaman. Kenapa? Karena tempaan paling kuat itu di Yaman. Sampai Khalid bin Walid kan mengatakan, saya pernah perang, sampai 12 pedang patah semuanya, kecuali pedang Yaman. Pedang terbaik waktu itu, pedang dari Yaman itu. Nah, kenapa? Karena tempaannya paling kuat. Kalau ini keraknya sudah hilang semua, ini pedangnya kuat sekali, karena tidak ada keraknya. Nah, terkadang dosa kita itu nanti seperti itu. Sehingga harus orang itu apa? Membersihkannya, masukkan neraka jahanam, tempeleng sama malaikat teng, masukkan lagi teng, gitu. Sampai akhirnya bersih semua, baru nanti dimasukkan surga. Masuk surganya pun tidak langsung, harus dicuci dalam sumur kehidupan. Sungai kehidupan namanya Ma'ul Hayah, air kehidupan. Itu tadi, air untuk dicelupkan sebelum finishing terakhir lah ini, baru dibawa ke surga. Tapi ada riwayat lagi, riwayat sahih juga, di riwayat Bukhari juga. Imam Bukhari itu, orang-orang yang masuk neraka jahanam ya, setelah itu dikeluarkan. Setelah itu kan sudah jadi arang mereka itu, sudah parah lah masa itu, panasnya itu. Masukkan sumur kehidupan, sungai kehidupan, dikeluarkan sudah bersih. Setelah itu distempel ke belakang, belakangnya itu distempel sama malaikat. Nanti ketika masuk surga, stempelnya masih ada. Akhirnya apa? Orang-orang itu yang di surga melihat ini, stempel nerakanya ini ya gitu. Akhirnya orang-orang yang di surga mengatakan jahannamiyun, orang-orang ahli neraka jahanam, kamu itu bekas neraka lah itu intinya itu. Nah, itu karena ada stempelnya. Jadi orang-orang yang dia itu orang-orang yang pernah mampir ke neraka jahanam, di stempel belakangnya. Jadi ya seperti ini cerita ya Rasulullah SAW, dan ini luar biasa lah cerita ini, sangat indah dan sangat mengerikan bagi kita. Maka itu yang penting kita mawas diri, termasuk bagi kita semua, bagi antum yang mondok, antum nanti diberikan kemudian untuk belajar agama, kemudian hafal Quran, itu hati-hati. Kalau antum tidak amalkan, maka ngeri sekali, karena tadi kita sebutkan ngeri sekali bagi orang-orang yang dia itu punya ilmu tapi nggak diamalkan. Ya sampai di sini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari mimpinya Rasulullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan.